Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Hadiwade dengan NIM 21020030035, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur hidup ikan di laut. Yang pertama adalah siklus terjadinya awal daur hidup ikan di laut. Ikan adalah hewan bertulang belakang yang berdarah dingin atau vertebrata pikilothermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan salah satu hewan yang sangat mudah untuk kita temui di mana saja, serta banyak sekali jenisnya seperti air laut, air sungai, air tawar, dan lain-lain. Perkembangan awal daur hidup ikan merupakan bagian paling penting bagi keberadaan dari suatu populasi ikan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan yang ada. Dalam perkembangannya, telur, larva, ikan muda, ikan dewasa. Daur hidup ikan laut dimulai dari telur yang selanjutnya menetas menjadi larva. Larva ini berkembang dengan menjalani perubahan morfologi dan fisiologi hingga kelak menjadi dewasa sebagai ikan yang berenang bebas di perairan. Ikan tentu sudah sangat bukan ada berbagai macam jenis ikan yang hidup di dunia, mulai dari ikan untuk dikonsumsi, pemangsa, hingga ikan hias semua mengalami siklus kehidupan yang sama. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, daur hidup atau siklus hidup pada ikan bertujuan untuk mempertahankan populasinya dengan cara berkembang biak untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup spesiesnya di lingkungan tersebut. Siklus hidup bisa dikatakan sebagai daur hidup pada beberapa kondisi. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata yang di mana hidup pada kawasan perairan. Terdapat dua golongan yang ditemukan pada hewan yaitu golongan air tawar dan ikan air asin. Cara membedakan ikan tersebut bisa dilihat dari jangkauan hewan yang ada di tubuh ikan tersebut. Secara garis besar, siklus ikan tawar dan ikan air asin tidak jauh berbeda. Berikut adalah siklus hidup ikan. Yang pertama adalah telur. Telur akan sangat tergantung dengan suhu dari perairan di mana telur tersebut berada. Jika perairan hangat, maka telur akan cepat menetas. Yang kedua, larva. Larva ikan akan menemukan kantung kuning telur bagian perut. Kantung kuning sangat penting bagi larva ikan untuk sumber makanan. Dan yang ketiga, iklan muda. Pada fase ini menandakan mulainya proses metafosis pada ikan. Ikan muda belum sepenuhnya mengalami perkembangan pada organ tubuhnya. Dan yang terakhir, ikan dewasa. Struktur tubuh pada ikan akan lebih kuat. Organ yang dimiliki ikan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. Dan selanjutnya adalah pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan adalah perubahan ukuran, berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang memengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor dalam yang sukar dikontrol seperti keturunan seks, umur, parasit, dan penyakit serta faktor luas yang mencakup makanan dan suhu perairan. Kondisi lingkungan yang kurang tepat. Suatu jenis ikan akan mencapai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang optimal. Demikian pula di daerah beriklim panas. Pertumbuhan ikan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah dingin. Effendi 1979. Pada pertumbuhan, dapat memberikan informasi tentang hubungan panjang bobot dan faktor kondisi ikan. Merupakan langkah utama yang penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan di perairan. Pola pertumbuhan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bermanfaat dalam penentuan selektivitas alat tangkap agar ikan-ikan yang tertangkap hanya yang berukuran layak tangkap. Mulzifar dan kawan-kawan 2012. Berikut adalah link dari materi yang tadi sudah saya bahas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.